Businessman Opinion. Selamat bergabung kembali orang-orang baik ya. Kita yang hidupnya penuh cinta, kasih, banyak sayang. Wah ini nih. Hati-hati menerjemahkan ya. Sayang pada tempatnya loh ya. Oke. Kita gabung lagi untuk sesi 3 Businessman Opinion. Kasih kesempatan bagi siapapun Anda untuk bersuara. Dan kita masih menyoroti mengenai masih terus terjadinya aksi intoleransi di Indonesia. Kita semua tahu kasus yang terjadi di Sukabumi ya. Pengerusakan rumah yang dipakai untuk retret itu kita masih ingat banget. Terjadi lagi sekarang pengerusakan dan pembubaran rumah doa umat Kristen Protestan. Dan kali ini terjadi di Padang, Sumatera Barat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Nah, bagaimana komentar Anda di... Oke. Ya, menurut saya sih daripada kita sibuk untuk urusin agama orang lain, mendingan kita yang jadi musuhnya itu adalah kemiskinan, kebodohan, korupsi. Saya rasa itu hal yang lebih penting gitu loh. Karena kalau mau urusan kita ke surga juga atau enggak, kita apakah sudah benar 100% beriman, bertakwa kan, apakah itu kita udah 100% seperti itu. Jadi daripada ngurusin orang lain, mendingan ngurus diri kita sendiri gitu Mbak Nena. Ya. Betul. Kalau ribut-ribut itu kita lihat di negara-negara lain nggak ada habisnya gitu loh. Betul. Saling bunuh satu, yang satu dendam bunuh lagi. Tapi jangan pakai agama gitu loh. Karena saya melihat kayak agama ini dipakai buat istilahnya kayak perebutan wilayah lah, atau dia mau membasmi golongan lain lah. Kadang itu jadi pemimpinnya itu menggunakan itu untuk orang rela berkorban gitu loh. Dan seakan-akan itu benar gitu loh. Maksud saya mereka berkorban mati-matian, tapi hasilnya yang dibawa itu bukannya kebaikan buat semua orang, malah kehancuran buat semua orang. Gitu aja Manena. Oke, setuju Pak Teddy. Terima kasih banyak ya. Ngelus dada aja deh ya Kak. Saya bantuin ya, Pak karena ngelus ini dadanya. Ya kayaknya itu kan soal pendidikan ya. Kadang nggak bisa disalahin juga kalau dia dididik dari kecil memang pola pendidikannya yang salah. Ini contoh aja, saya mau cerita pengalaman pribadi. Oke. Saya itu udah kejadian lama, udah 10 tahun yang lalu lah. Saya ngantar anak saya 3, cewek 2, lalu cowok yang kecil. Nah, yang cewek-cewek ini kan udah gede tuh. Itu pakaian di olahraga kolam renang kan pakai baju renang, namanya cewek kan baju renangnya gitu ya. Nah, lalu ada temennya anak saya yang cowok tuh masih TK waktu itu anak saya. Dia langsung nunjuk dosa. Nah, itu kan saya langsung kaget dan itu tertanam terus sampai sekarang di saya. Nah, kenapa anak sekecil TK ngelihat di kolam renang baju begitu udah langsung diajarin bahwa itu dosa-dosa. Nah, ini kan soal intoleransi itu kan karena memang pendidikan gitu. Nah, ini mestinya tugas pemerintah, nah apalagi Menteri Agama yang sekarang itu coba ke daerah-daerah itu benar-benar dipantau pendidikannya gimana seperti itu. Jadi ya kalau dia udah dididik dari kecil yang ajaran-ajaran yang nggak benar, bukan nggak benar, maksudnya ya ajaran-ajaran yang mungkin nggak sesuai, makin gede makin tertanam ya makin itu. Kejadian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman akan keindonesiaan, akan negara Indonesia. Kita tahulah negara Republik Indonesia itu diperjuangkan sampai merdeka, didirikan oleh para founding father kita. Dan para founding father itu pasti banyak yang adalah dari ulama. Dan kalau para ulama itu udah sepakat mendirikannya sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya para pelaku yang menentang hal itu kan menentang atau tidak menghormati para ulama pejuang pendiri bangsa yang terdahulu itu. Itu satu hal.
Terus berikutnya, itu sebenarnya kalau kan yang namanya pejabat pemerintah kan diberi mandat untuk menjaga keindonesiaan. Nah, kalau ada kejadian yang mencederain keindonesiaan itu harusnya itu diluruskan, buatlah action, harus ada tindakan untuk perbaikan supaya ke depan jangan sampai ini makin lama kok makin menjadi ya seperti itu. Oke, pertama-tama saya sih sudah ngomong pagi-pagi di telepon, pas FM pagi-pagi. Oke, nah pertama-tama ya, saya menyayangkan atas tindakan ini. Kedua, semua agama itu semua ajaran baik-baik. Tapi pertanyaan saya, manusianya itu jadi pertanyaan, gimana cara kita mengontrol suatu agama. Ketiga, jujur ya, aku sampai lihatnya pun kasihan banget loh. Sampai anak kecil aja itu sampai dipukul loh. Aku lihat di dia punya di berita dari Denny Siregar punya Instagram. Jujur loh, ini benar-benar di luar nalar loh. Padahal agama tidak mengajari kekerasan. Dan kedua, sebenarnya ini juga nggak tahu ya, tugasnya Kementerian Agama itu kerjanya apa sih? Kok melihat hal ini sepertinya kayak diabaikan. Itu yang saya menyayangkan hal ini ya. Keempat, kita ini hidup di negara yang ada hukum, ada hukumnya maksudnya. 4 pilar negara ya, Undang-Undang Nasional 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Jadi ibaratnya, ini ada apa dengan negara kita ini ya? Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya saya sih tidak menyalahkan satu agama manapun ya, tapi ya agama kan tidak mengajarkan kekerasan. Tapi ini sudah istilahnya udah sesat lah ini yang melakukan ini. Dan saya dengar kan katanya kan 9 tersangka. Kayaknya enggak 9 loh, harusnya lebih dari 9 loh. Karena saya lihat dari video tuh rusaknya sampai parah begitu loh. Ada yang mukul kaca jendela sampai pecah, ada yang sampai merusak properti rumah tersebut gitu. Bahkan pendeta aja pun sampai hampir menitikan air mata pada saat curhat ke di hadapan wali kota tersebut loh. Jadi ya saya harap lah, tolonglah Menteri Agama, Presiden Prabowo ya, Gibran Rakabuming, Pak Wapres, tolonglah Pak, kalian ini sebagai pejabat penting di negara ini harusnya tegas. Kemarin Kementerian Agama sudah bilang berharap ini terakhir kalinya dan tidak lagi. Tapi tetap aja masih ada terjadi hal seperti ini. Makanya hukum kita itu tidak tegas, kurang tegas ini saya bilang negara kita ini. Jadi ya saya harap ya itu aja lah yang saya pikir, saya ini deh, opini saya deh. Thank you. Baik. Jadi ya ini sudah kesekian kalinya di mana kayak kaum minoritas itu jadi bantalan buat mereka yang merasa terganggu bahasannya. Padahal ya semua agama itu sebenarnya kalau ngomong berkali-kali agama itu ada yang nggak baik gitu loh. Paling kan semua ngajarin yang baik gitu kan. Jadi semua masuk surga bahasa gitu. Cuma masalahnya masing-masing tingkatnya beda-beda nih, gitu kan. Gitu loh. Nah pertanyaannya mengganggunya dari sisi apa sih gitu loh. Namanya kita beribadat gitu ya. Nyanyian lo kita nggak ngelakuinnya juga siang-siang kok. Ya kan. Mengganggunya di sisi dimananya sih gitu loh. Apa karena melihat dia beribadah terus iman Anda jadi berubah, ya kan, bahasa gitu. Terjadi pertanyaan kan bagi kami minoritas kan gitu loh. Sedangkan kalian yang kaum minoritas gitu kan, beribadahnya kayak apa sekenceng-kencengnya itu toa atau apa suara azan, suara orang ngaji lah, suara apa yang sebenarnya juga agak aneh gitu loh kan. Ada peraturan bilang azan dikumandangkan, oke, kita terima ya kan. Habis itu mereka yang ngelakuin kayak ceramah lah bahasanya seperti itu kan, itu pakai toa segala macam. Dalam masjid aja kita juga dengar juga nggak ada yang berubah iman. Terganggu nggak kami? Ya terganggu, tapi kami ya udah bodoh-bodoh amat gitu. Jadi tolong jangan, harusnya kalian yang notabene kaum mayoritas itu coba berpikir baik-baik ya kan. Kalian juga dalam jumlah yang besar ya, apa sih yang kalian takutkan dengan agama yang kaum minoritas gitu loh. Agak aneh sih gitu loh bagi saya gitu loh kan, ya kan. Padahal bahasanya undang-undang itu Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 45, di mana pasal berapa itu negara menjamin
setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kemana itu Menteri Agama yang sekarang ini, yang dulu bekas imam besarnya Masjid Istiqlal? Apa hanya untuk agama Islam doang? Gitu loh. Ya, jadi kayaknya sudah sekian kalinya teman cuman bahasanya kalau kemarin kan ketemu di TV cuma bilang kita akan pelajari dulu, kita akan ini. Mau sampai kapan gitu loh begitu melulu, ya kan? Kalau itu udah di depan mata loh terjadi, ya. Kalau itu terus-terusan, ya, terjadinya intoleran terus-terusan, citra bahasa Indonesia ini di luar tuh udah cukup jelek loh, masalah intoleran loh. Ya, masa gara-gara intoleran itu mau dicap Indonesia sebagai apa lagi gitu. Ya kan? Ya bukan apa-apa, kasihan yang terus terang ya. Saya juga punya teman-teman kerja juga bahasanya kaum muslim gitu loh. Mereka juga bahasanya, mereka kasihan juga dalam arti kata gara-gara nilai titik susu sebelanga gitu loh. Mereka kata bahasa. Mereka yang ngakuin, terakhir mereka jadi kena imbasnya. Jadi malu hati gitu loh. Apa nggak berpikir sampai ke situ sih gitu yang melakukan gitu loh? Itu sih jadi pertanyaan besar sih gitu loh. Apa sih yang diajarin oleh agama Islam itu gitu loh? Karena saya ngeliat yang bahaya gitu loh, yang agak nyeleneh gitu loh, ya kan? Jadi makanya kalau saya bilang harusnya kalau udah tidak sesuai dengan konstitusi dalam arti kata setiap bilangnya harus peruntukannya untuk rumah tinggal. Kalau gitu gimana kalau yang orang-orang yang ibadah di pinggir itu yang hari Jumat tuh, sholat Jumat, kalau sampai ada di pinggir jalan, itu kan peruntukan untuk jalan. Kenapa mesti ditutup? Ya kan? Terus kalau yang ngaji di rumah, kita peruntukan buat rumah. Kenapa ada pengajian di rumah? Kemarin apa maksudnya? Janganlah kalian merasa bahwa kalian mayoritas bebas, saya ada kayak jidat, saya ada kayak udel gitu kan, tapi orang lain melakukan hal yang sama nggak boleh. Aduh, ampun deh, itulah berarti kan yang memperlihatkan bahwa kita yang lihat ini separah itukah agama Anda mengajarkannya gitu loh kepada orang-orang kepada Anda sendiri gitu loh untuk menjadi intoleran gitu loh. Itu sih menurut saya sih pendapat. Terima kasih. Jadi bahasanya ini harus disejukkan dulu. Jangan tersuluh emosi. Karena perpecahan juga nanti. Saya tidak sepakat kalau bicara tadi mayoritas dan minoritas. Ini ada oknum. Menurut saya Pak Hasto. Artinya dagangan satu agama itu di Indonesia masih bisa laku keras. Dagangan ya. Nah, norma-norma beragama itu kan di atasnya ada moral. Di atasnya moral ada adab. Jadi kalau mereka bicara agama tidak ada moral, tidak ada adab, ya lebih baik kalau saya beragama. Kalau hanya menimbulkan jadi kebencian atau perdebatan maupun perselisihan yang memang artinya buat semuanya jadi merasa lebih baik atau dia merasa seperti tokoh-tokoh para pemuka agama yang hari ini juga sejuk-sejuk aja Bang Anto. Jadi tidak ada konflik bicara agama mayoritas dan minoritas menurut aku gitu. Terus yang kedua, kalau bicara cinta kasih itu kan memang murni. Kalau kebencian itu pasti diajarkan. Nah, agama inilah yang dogmanya itu tidak mengikuti kepada moral junjung tinggi. Sebelum kita beragama kita punya moral dulu. Di atas moral itu kita harus menjadi manusia yang beradab. Jadi Pancasila bicara hukum bukan karena memihak kepada satu pemerintah aja yang memang hari ini kita menuntut sebagai Kementerian Agama. Negara semua mengatur kok. Jadi kita harus sejuk Bang Anto menurut saya. Jangan sampai ini meluas karena didengar seluruh Indonesia. Bicara pro dan kontra maupun beda golongan, ya kita berpikir realistis. Nggak usah bicara dengan menyinggung, dengan bicara lebih baik atau lebih buruk, atau bicara intoleransi. Nggak ada itu. Kita sudah selesai dan inkrah Pancasila
dan di undang-undang juga mengatur semua tentang beragama. Kita ketuhanan yang Maha Esa butir-butir itu sudah jelas. Inkrah, tinggal adab dan moral itu tadi, Bang Anto, yang harus diperbaiki. Sebelum mereka belajar agama, kalau hanya jadi perdebatan, lebih baik nggak usah beragama. Betul nggak, Bang Anto? Oke. Kalau agama hanya jadi perdebatan, beda selisih paham, terus beda pengertian, ya karena guru mereka belajarnya juga kitabnya juga sudah berbeda. Nggak ada yang bisa disamakan atau lebih baik. Mereka punya masing-masing keyakinan. Nah, moralnya kita harus dibangun sebagai manusia. Kalau di agama minoritas mungkin dengan yang dibilang tampar pipi kiri lebih baik kasih pipi kanan. Kalau di agama Islam mungkin bicara hablum minannas, dengan satu sama lain manusia dan manusia. Ya kita jalin itu, jangan jadi suluh apa gara-gara titik kecil konflik yang di Padang ini terlalu frontal ini. Kita harus sejuk hati, kepala hati harus hidup, jangan dipicu pemihak. Kalau masih memihak pembenaran ya manusia nggak bijak, dan itu saya anggap nggak bermoral. Segala apapun bentuk, kalau konflik yang terjadi di negara kalau hanya menimbulkan perpecahan, itu buat saya bukan orang itu beragama. Lebih baik nggak usah beragama. Kalau hanya untuk jadi perdebatan merasa paling benar. Semua punya pembenaran masing-masing kok. Ya menurut saya itu aja Bang Anto Wijaya. Kurang lebihnya ya kita kembali lagi sama-sama, marilah kita rangkul satu sama lain, bawa kesejukan. Apapun hadapi konflik, nggak usah bicara sistem teknis. Orang Islam mau ngaji ya mau azan lah, orang minoritas Kristiani mau kebaktian ya banyak lah. Semua negara mengatur, jamin kok. Kita tunggu aja prosesnya. Semua mereka ini semua juga pasti akan diusut. Ini bukan hanya untuk bicara agama, bicara ada politik juga mungkin ya. Mau yang fanatik, mau yang bicara hari ini mau berbuat negara apa ke depan. Ini kejadian lagi karena hukum kita ini nggak kuat. Gitu. Jadi ya akan turun lagi. Siapapun presidennya, ya akan begini-begini aja. Jadi pelecehan agama, yang dan lain-lain, nggak ada hukuman yang berat. Nah nanti paling damai. Karena nanti rapat, nanti konsolidasi, hanya gitu-gitu aja. Modal materai ceban lagi ya. Iya. Dengan materai ceban itu yang 10.000 itu apa? Jadi selama hukum kita ini nggak benar, nggak diterapkan dengan tegas, ya kan begitu-gitu aja, Bung Beni. Ya, yang pertama sebenarnya istilah intoleransi udah salah. Pengertian intoleransi apa coba? Itu yang buat istilah itu tuh songong. Pengertian intoleransi kan kalau ada orang yang powerful itu memberikan suatu keringanan kepada yang lebih lemah, atau yang mayoritas memberikan keringanan kepada yang minoritas. Itu kan toleransi, gitu kan? Sifatnya adalah memberi kalau mereka itu berbaik hati. Kan begitu. Lah sekarang kalau yang namanya penggerudukan, yang namanya perusakan, yang namanya penganiayaan, apa itu bisa dinamakan intoleransi? Itu udah crime. Itu namanya sudah udah pidana gitu. Tindakan pidana, ya betul. Udah pidana, nggak ada cerita mau vandalisme kah, mau yang namanya penganiayaan kah, semua ada pasalnya kan? Iya, betul. Jadi yang pertama beresin dulu tuh yang namanya intoleransi, salah besar. Istilah intoleransi.
sekali crime is a crime, gitu kan? Itu pidana, nggak ada cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti ulasan yang sebelum-sebelumnya, ini banyak sekali yang mengulas bahwa ini masalah hukum yang nggak tegas, gitu kan? Ya memang ada dua hal kalau saya lihat di sini. Yang pertama, apakah karena menyangkut mayoritas yang notabene orang-orang kelas bawah, sehingga khawatir, quote unquote ya, ini para pemangku kepentingan khawatir ada suatu chaos yang berlebihan kah? Apakah suaranya memang rakyat kelas bawah masih diperlukan kah? Benar. Ini salah satu alasan, gitu kan? Alasan yang lain memang ada yang bermain di belakang layar. Yang mana yang benar? Walahu alam. Nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang tahu. Bajingan-bajingan ini memang harus diberantas kok. Oke. Ini sama dengan premanisme kan? Bedanya kalau premanisme yang kemarin berdasi itu, yang orang-orang kadin yang meresin pengusaha, itu komersial. Kalau yang ini real kriminal, gitu kan? Nah, semuanya sama. Sekarang pertanyaannya, setelah sekian puluh tahun kita merdeka, kasus kayak gini masih berlarut-larut, apakah gila? Iya, benar. Negara lain udah ke bulan. Ya contoh paling gampang deh, China. Tahun 80 itu baru 45 tahun yang lalu kan? Ya 45 tahun yang lalu mereka itu dibandingkan Indonesia nggak ada apa-apanya. Sekarang Indonesia sama mereka sudah kalah jauh. Ya, bukan hanya kalah jauh, cuma disentil kita. Kan gila. Iya. Kenapa bisa kayak gini gitu kan? Padahal kalau bicara sumber daya alam kita jangan tanya. Gila-gilaan. Cuman permasalahannya sekarang banyak sekali pemangku kepentingan yang bermain dengan api gitu loh. Mereka yang punya kepentingan menghalalkan segala cara, memobilisasi orang-orang kelas bawah yang notabene memang pikirannya nggak jauh-jauh daripada perut gitu. Oke, pengalian isu jadinya ya, kayak begitu ya seolah-olah ya. Belum tentu juga pengalian isu. Bisa jadi memang ada agenda penting terselubung, mereka. Oke, iya, siap. Oke. Kita nggak ngerti, tapi yang pasti sekarang ini adalah crime. Jadi mau lihat siapapun, kalau hukum kita udah nggak peduli soal yang beginian, ya mendingan negara ini kita kontrakin aja deh. Ini barang, kita kan punya Pancasila tuh, udah jadi stempel di kita. Tapi jangan kayak stempel Dufan juga, digosok hilang. Ini kan jadi kayak semacam apa ya, tulisan-tulisan. Lu pengen tulis apa, lu tulislah. Lu masalah itu kita sepakat apa nggak sepakat, cuma urusan belakangan. Yang penting kita nikmati dulu masa kita menjabat, gitu kan. Tadi gua udah bilang sempat juga, pemerintahan kita ini sudah sampai ke tingkat RT. Itu udah SK-nya dari negara itu kan. Maksud gue gini, bukan apa-apa izin. Tadi pagi gue sampaikan dan ada yang interrupt tuh. Bukan maksudnya apa-apa izin, tapi pengawasan di bawah ketika ada hal-hal yang sudah tidak mencerminkan di konstitusi itu udah bisa langsung ada tindakan dari yang paling dekat gitu. Aturan kan udah jelas di konstitusi diatur. Ini Pancasila. Lu mau apa, sepanjang semua diatur ya sudahlah. Ya, dan konsekuensi negara yang majemuk begini ya kayak kertas tisu. Iya kan, lu kena basah sedikit, lu nggak kuat sedikit ya siap dengan segala konsekuensinya. Dan si pemerintahan hari ini harusnya nggak lagi prihatin, harusnya nggak lagi kita upayakan bahasanya sih yang kemarin tuh. Terus nggak lagi kita akan coba antisipasi, udah nggak begitu. Ada kejadian sikat, bertindak langsung begitu ya. Iya, langsung yang paling ujung. Nah, kalau bicara ketertiban, dipastikan yang berseragam dong, mau coklat mau hijau. Supaya masyarakat ada trust di situ, ada action, nggak seolah kayak itu kuping cuman buat pajangan doang begitu. Mereka nggak dengar, mereka nggak tahu, mereka baru dengar, mereka baru tahu gitu. Jadi nggak begitu. Jadi emang daripada masyarakat merespon apa yang menurut mereka benar, nah ini kan bahaya. Ini kan jadi
jadi ya amit-amit lah gitu. Yang dekat aja udah mulain tuh kan kemarin tuh si Kamboja sama si Khmer sama itulah mau mulai lagi kan sama Thailand. Jangan sampai itu kan udah mulai dekat ke sini. Nah, artinya hari ini ternyata perang dianggap solusi gitu, Bos. Jangan sampai begitu gitu. Ini negara mau apa gitu, mau nunggu kejadian dulu gitu. Ini 200 orang loh. Wajar kalau macam-macam kepala isinya. Gitu kan. Ya udah deh. Gini, Bro. Menurut gua kasus begini gua sebenarnya pengen colek Pak Prabowo. Pak, nggak malu Pak sama luar negeri. Ini logikanya kita satu rumah nih, Bro. Ada kepala keluarga nih, anaknya ini yang gede ngebully yang kecil. Tetangga tahu nih semua, gitu loh, Bro. Diomongin, bisa jadi kepala keluarga tuh dia tuh. Lihat tuh, kacau banget itu rumah. Ya enggak? Jadi gimana negara lain ngelihat Bapak presidennya, gitu loh. Gue cuma colek deh, Pak. Kalau gue sih ngelihatnya nggak ada wibawa jadinya sama sekali, Bro. Pertama, berulang-ulang terus menerus, Bro. Ya nggak? Ini kan penyakit kedua setelah korupsi, Bro. Ya nggak? Hukumannya ringan, jadi nggak ada yang takut, betul nggak, Bro? Padahal ada unsur pidananya di dalam, ya nggak? Coba kalau lu hukum berat, Bro. Ya nggak? Kalau gue bilang apa yang dilakuin mereka itu secara nggak langsung menampar presiden di atas. Betul. Iya nggak? Lu bikin seolah-olah nih negara kagak ada pemimpinnya. Nggak ada aparat penegak hukum sekaligus. Itu polisi itu kagak ada harga dirinya juga. Gue udah bilang. Kayak ibaratnya lu lempar tuh kotoran ke muka mereka. Iya nggak? Nggak ada kehormatannya menurut gua. Nggak ada harga dirinya. Nggak ada giginya. Nggak ada, semuanya kagak ada. Masih ketahuan durek ada giginya. Negara ini dibikin kayak hukum rimba, Bro. Suka-sukanya segelintir orang itu. Makanya gua colek Pak Prabowo. Pak, itu semua pada ngeliatin kita tuh, media massa juga gua rakin ada itu. Ya nggak ngomongin. Malu nggak, Pak? Please deh, Pak. Mau sampai kapan begini? Bapak kan jenderal gitu loh. Gua nggak mau jelekin deh, Pak. Gua cuman mengetuk Bapak. Iya nggak? Serius nggak, Pak? Mau beresin, Pak? Sebenarnya gampang, bener nggak? Antara mau atau enggak, kan gitu. SKB Bapak cabut juga bisa, nggak? Kita semua ngerti bahwa kenapa ada istilahnya gini loh, ada statement, Bro. Sebarin skandal artis atau politikus, ciptain isu agama, buat mereka pecah belah supaya korupsinya aman. Itu dia. Jadi kamuflase gitu ya. Kuncinya, Bang. Kata kuncinya tuh itu. Jadi kita ketuk dah Pak Presiden, Bapak Presiden Pak Prabowo. Bapak ditampar di dalam negeri, di luar negeri kehilangan wibawa. Apa kata pemimpin dunia di negara lain, Pak? Mau bikin apa hal besar, hal kecil begini kagak beres-beresin, Bro. Betul kagak? Benar. Ini masa ada begini? Nggak usah jauh-jauh. Bapak bisa nggak ngurus toa dulu dah? Gue tanya dah tuh. Ya nggak usah ngurus yang lain dah. Kalau bisa, itu Bapak saya tantang dah, Pak. Gitu loh. Benar nggak ya, Bro ya? Kita tantang. Ini ditampar di dalam dan di luar. Ayo, Bapak Presiden bukan? Saya tanya nih. Kalau Presiden, ayo. Sekarang memang keputusannya sebenarnya di pemerintah. Berani bertindak adil dan benar enggak? Terlepas mau isunya melarikan isu ke dari korupsi dan sebagainya. Ya kan? Nah, masalahnya kan kita sudah 80 tahun merdeka nih, Pak. Betul, setuju.
Masa sekarang rakyat antara sesama saudara sekandung berantem, merusak, membuli, melukai. Masa yang jadi orang tua pemerintah diem aja? Iya. Ya kan, ini sebenarnya kan yang rakyat akar rumput ini kan lihat contoh di atas dulu, Pak. Setuju Pak. Kalau mereka tegas, sayang anaknya nggak pilih kasih, ya semua anak mau yang besar, yang kecil. Semuanya disamaratakan. Nah pasti yang lain pada ngikut, Pak. Setuju, Pak. Benar, Pak. Jadi nggak boleh seperti begini, masa udah 80 tahun merdeka masih mau anak-anak diadu domba seperti begini. Iya. Harus tegas. Ini benar-benar diketahui sama seluruh dunia, Pak. Ya kan, dan saya juga bingung sama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh orang penting, politisi, apa nggak malu gitu loh. Kalau kita di akar rumput sebenarnya sama tetangga-tetangga semua baik, Pak. Setuju. Ini masalahnya banyak provokator. Iya. Ya kan, entah dari pemuka agamanya yang nggak benar, manas-manasin. Nah, kalau kayak begitu-begitu kan mestinya dari pemerintah juga harus tegas. Kalau yang memberikan ceramahnya nggak baik, mengajarkan nggak baik, ya mestinya di blacklist. Iya. Ya, kayak Bapak KDM, kalau yang udah memberikan ceramah-ceramah yang nggak baik tidak boleh diizinkan, diadakan. Nah, mesti begitu. Jadi semuanya mesti terstruktur dengan baik, mengajarkan rakyat supaya berpendidikan, bermoral, nggak kayak orang barbar begitu loh, Pak. Iya. Pemerintah harus berperan sebagai wasit yang adil dalam hal ini ya. Iya, nggak boleh. Masa sih udah 80 tahun merdeka masih kayak begini? Iya. Kasihan amat ya. Aduh, belum lagi yang lain-lain dah. Aduh, saya juga nggak habis pikir ya. Kenapa ya bangsa kita sama saudara sendiri berantem ribut cuman masalah orang beda agama. Ya kan, nggak diusik, nggak diapain, nggak diganggu. Nggak habis pikir, Pak, bener-bener sampai, aduh, bingung dah saya mau ngomong apa lagi. Yang pasti kita suarakan, Pak, kebutuhan kita, keresahan kita ini, Pak. Harus disuarakan memang. Mestinya memang harus benar-benar pemerintah harus memperhatikan masalah keadilan, kebenaran. Masa kayak dulu diadu domba antara suku Ambon yang beragama Muslim sama yang enggak Muslim jadi berantem perang begitu. Itu kan bodoh banget gitu loh. Betul. Sama-sama saudara. Ya kan, masa sampai kayak harus begitu? Oke. Ya, jadi aduh bener-bener Pak Prabowo harus tobat deh. Ya, bener Pak, harus tobat Pak. Kalau nggak tobat nanti yang di atas marah loh Pak. Siap, betul Pak. Oke. Ya, tema hari ini tentu membuat kita prihatin sekali. Sangat prihatin dalam waktu berselang kayaknya nggak sampai sebulan ya. Betul, nggak lama kok Pak, nggak lama itu kasusnya. Betul, Cidahu itu ya. Dan bahkan yang Cidahu itu waktu itu ada satu lembaga apa yang berstatement seolah-olah pelaku itu tidak bersalah. Betul. Saya lupa apa itu statement. Dan dalam waktu berselang hanya berapa minggu kejadian lagi. Jadi ini tentu membuat kita berpikir ini ada sesuatu. Ini apakah sengaja dibuat isu baru untuk menutup sesuatu yang lain. Ini berarti ada permainan, ada dalang. Kalau kita bicara, kita menduga-duga aja. Karena kita juga tidak melihat langkah pemerintah yang tegas untuk hal ini. Jadi pemerintah juga jangan menyalahkan masyarakat kalau menduga-duga yang tidak barangkali belum tentu. Betul. Karena berselang waktu yang begitu singkat terjadi lagi. Dan jangan lupa, kalau ada provokator, ada pemain utamanya, aktor intelektualnya. Itu yang pelaku di lapangan udah nggak tahu itu
sistematika penurunan perintah itu udah begitu ruwet, nggak bisa ditelusuri lagi. Tetapi intelijen kita mestinya bisa memberikan laporan kepada Pak Prabowo apa yang sesungguhnya terjadi. Atau jangan-jangan justru mereka yang bermain dengan isu-isu ini. Mohon maaf Pak Prabowo, masyarakat bukan menjudge, tetapi peristiwa ini membuat masyarakat menduga-duga. Jadi supaya masalah ini bisa clear, terang benderang, Pak Prabowo harus berstatement. Perintah ke Kapolri, bahkan minta dukungan dari Panglima TNI. Peristiwa ini mencederai martabat bangsa. Setuju, Pak. Perintah yang jelas, tangkap pelakunya. Bukan hanya unsur agama, kriminalitas murni, tegakkan aturan yang tegas. Dan tujuan akhirnya membuat efek jerah. Bukan hanya si pelaku yang barangkali nggak tahu, hanya dibayar. Tetapi intelijen, telusuri siapa aktor intelektualnya. Baru kita akan percaya dan tidak menduga yang tidak-tidak. Itu loh, Pak Prabowo harus dengar. Karena you punya menteri, kalau saya nggak salah kemarin ada statementnya itu sangat-sangat meragukan. Statement beliau itu hanya mengatakan diharapkan ini tidak terjadi lagi. Ini sungguh mencederai hati kita. Agama ini dibawa-bawa. Yang kejadian dulu Basuki itu Ahok, yang terang-terangan gak ada mens reanya, yang terang-terangan di kepolisian aja masih ada dissenting opinion, itu pun dihukum berat. Belum tadi kita bilang yang kejadian yang di Pekanbaru, dan hanya mengkomplain adanya suara tawa yang kencang, langsung ditangkap, masuk penjara. Kenapa ini tidak? Ada apa di baliknya? Jadi saya sarankan ke Pas FM juga, kita kadang-kadang hanya satu hari bersuara, kadang-kadang suara kita juga dianggap angin lalu. Mungkin untuk tema-tema yang sangat krusial, saya pikir kita harus bersuara berkesempatan sehari, 2 hari, 3 hari. Karena suara kita di radio ini didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Setuju, Pak. Saya pikir sampai di luar negeri streamingnya. Benar. Dan Pak. Teman-teman yang berbicara mempunyai wadah Pas FM, Business Opinion, terima kasih. Inilah suarakan masyarakat di bawah. Dan mohon maaf Pak Prabowo, tolong Anda bertindak. Ini sangat serius. Jadi saya kira gitu aja, bro. Ini kejadian lagi karena hukum kita ini nggak kuat. Gitu. Jadi ya kan terulang lagi, siapapun presidennya ya kan begini-begini aja. Jadi pelecehan agama, yang dan lain-lain, nggak ada hukuman yang berat. Nah nanti paling damai, karena nanti rapat, nanti konsolidasi, hanya gitu-gitu aja. Modal materai ceban lagi ya. Iya. Dengan materai ceban itu yang 10.000 itu apa? Jadi selama hukum kita ini nggak benar, nggak diterapkan dengan tegas, ya kan begitu-gitu aja. Ada yang bilang perut ya kayak masalah perut, ada yang bilang kurang pendidikan, ada yang bilang pengalihan isu, ada yang memang bilang kepentingan suara demi pemilu, ada yang memang dipelihara ya kak ya. Sebenarnya semuanya betul sih kak, tapi kalau saya lihat gimana ya kak ya, kayak contoh kasus Meliana lah yang komplain bunyi toa, hukum buat dia 1,5 tahun. Tapi menghancurkan itu cuma 1-2 bulan kak. Saya kutip kata-katanya Pak Andre Zimbabwe, ini goblok apa gimana ya? Ya kan nggak hukum nggak ada hukumnya kak. Kalau ngomong polisi tersangka kak, saya nggak yakin sih kak. Yang terjadi kan historinya kayak begitu. Jadi ya makin subur lah kalau saya lihat. Belum lagi diperparah, cuman materai, terus ada yang didukung lewat jaminan penangguhan penahanan lagi kak, kan luar biasa kak. Jadi
alasan-alasan perusakan itu dikesampingkan dan dibilangnya kesalahpahaman sosial. Jadi pembodohan-pembodohan ini terus dilakuin, Kak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sumber dari segala sumbernya apa, Kak? SKB 2 Menteri, Kak. Itu selalu dijadikan alasan kan, Kak. Kenapa nggak bisa dihapus? Saya juga bingung, Kak. Apakah SKB itu harus diamandemen dulu, Kak? Namanya SKB 2 Menteri, emangnya undang-undang yang harus persetujuan DPR. Khususnya ngatur soal pendirian rumah ibadah itu yang tahun 2006 ya, Kak. Antara Menteri Agama sama Mendagri waktu itu. Masa SBY ya, Kak ya. Saya cuma mencatat agama itu ada kan supaya manusia tidak seperti binatang ya, Kak ya. Tapi kenapa malah lebih parah dari binatang? Saya juga bingung, Kak. Dulu mana ada sih ormas-ormas gitu, saya ingat saat saya kecil ya, Kak ya. Namanya ceramah radikal mah nggak pernah kedengeran, semua damai, Kak. Saya ingat tetangga-tetangga sebelah Idul Fitri bagi-bagi ketupat gitu loh, Kak. Aku tetangga sebelah nyanyi, aku ikut nyanyi. Iya. Ya kan? Nah sekarang hampir jarang kalau di daerah-daerah tertentu ya udah nggak ketemu lah, Kak, kita. Jadi saya lihat gini, lihat deh, Kak, sekolah negeri zaman dulu mana ada gitu pemaksaan atribut-atribut ya, Kak ya. Dan di Padang ini kan ini runtutan setelah SMK yang 2 tuh yang di Padang tuh. Ini kan lanjut-lanjut, jadi dunia pendidikan juga udah begitu, Kak, udah menjalar ke mana-mana, Kak. Siapa yang harus tanggung jawab ya? Saya juga bingung, Kak, siapa? Pembiaran, alasannya IMB, aduh cabut itu SKB, cabut dulu, ya nggak, Kak? Terus yang menjadi pertanyaan saya, masih perlu minta Prabowo untuk turun? Bukannya otomatis ya, Kak ya? Ini kan pelanggaran hukum. Iya dong. Masih minta Kapolri untuk turun? Masih minta Kapolres untuk turun? Apa perlu masih kita berteriak-teriak minta keadilan? Baru direspon. Ini kan ada pelanggaran, ada pidana di dalamnya. Pakai akal sehat. Pak Prabowo juga harusnya otomatis. Kalau bilang Bapak nggak bisa, harus ada, nggak bisa, ini pelanggaran, Pak. Pakai logika akal sehat. Gini kan banyak tuh yang pakai analogi, Kak. Mau muji istri cantik nggak perlu bilang istri orang jelek, ya nggak, Kak? Iya, betul. Saya cuma ngeliat di sini yang bertanggung jawab nggak becus semua kerjanya mulai dari atas. Maaf ya Pak Prabowo, Anda nggak becus beresin ini. Sibuk apakah, Pak? Sibuknya ngapain, Pak? Ini potensi pecah loh, Pak, disintegrasi, Pak. Iya. Kalau kita masih sibuk, Pak Prabowo, Anda presiden kita, Bapak harus, enggak, udah enggak gitu, udah enggak harus begitu, enggak ada itu, enggak ada, enggak boleh. Bapak itu harus turun sudah. Gila, Bapak tuh presiden, aduh. Masih minta Kapolri, copot itu semua, saya setuju sama Pak Andri. Copot, termasuk Bapak kalau nggak sanggup turun, Pak. Nggak bener. Kita bilang kita udah merdeka. Yakin, Pak, kita udah merdeka. Ini dijajah di luar dan di dalam, Pak. Bapak sibuk kah mengeruk sumber daya kah, Pak? Saya numpang tanya loh, Pak. Gila, saya cuman bilang. Masih kita bisa berharap? Itu pertanyaan besar saya. Nggak bisa, Kak. Lu semua yang di atas lu pada makan gaji dari pajak rakyat, lu pada kerja. Yang bener ada pelanggaran tuh hukum seberat-beratnya. Nggak bisa. Ini kita tahu pala-pala yang ngedukung. Mana ada, Kak, ceramah-ceramah ngehujat, nggak ada. Saya minta ke seluruh agama jangan saling ngejelekin, ya nggak, Kak? Setuju. Semua agama, nggak cuma satu, even Kristen juga, Buddha juga, Hindu juga. Saya pernah di sekolah yang berbeda dengan agama saya, sama, Kak. Dan saya juga merasa mereka itu ketika ceramah menjelekkan agama saya. Saya ngalami itu, Kak.
Tapi apa? Saya diem. Saya nggak perlu sebut, Kak. Jadi seluruh pemuka agama, tolong jaga kondusivitas. Kita bernegara, gitu. Iya. Anda presiden kalau nggak becus kerja, turun. Kapolri nggak becus untuk kerja, turun. Kapolres di situ nggak becus, turun. Kalau tidak akan ada nanti negara Bali, negara Kalimantan, negara Papua. Mereka akan pecah semua. Ya, saya bingung. Sini kalau misalnya yang bola nih main di stadion mana pada ribut, ya kan? Ntar kalau pemilu, wah dia partai ini, partai itu, dia ribut. Aduh, pusing ya. Jadi kayaknya kalau emang itu sih masalah mental sih, bener sih. Revolusi mental. Iya. Jadi kalau ada yang, ya kan ada juga yang satu agama tapi beda aliran, ribut juga. Iya. Ya kan? Nah, itu yang perang Sunni Syiah juga kan sama tuh. Sama agamanya beribut. Duh, kalian jangan berpikir ribut terus lah istilahnya. Mendingan itu korupsi kalian ini musuhin gitu loh. Kenapa sama korupsi masih kayak ya dia seagama jadi kita harus biarin atau kita nggak segalak itu gitu kan. Padahal korupsi itu yang musuh lebih nyata gitu loh. Karena menyangkut kehidupan kita semua, kehidupan yang dibilang seagama juga gitu loh. Kemiskinan, kebodohan itu yang lebih penting ngurus. Makanya mungkin di negara-negara lain itu jangan ada partai agama ya karena gitu. Berantem untuk hal yang nggak perlu gitu loh, Mbak Nena. Iya, betul gitu, banget. Gitu aja sih. Ini memang kita cukup menyedihkan ya. Jadi ini tandanya hipokritnya politisi ya. Elit kita ini semua politisi. Negarawan udah habis, udah punah ya, udah almarhum semua. Dulu orang berjuang itu tanpa pamrih ya, demi masa depan anak cucu. Tapi sekarang berjuangnya tuh demikian, demi kantong sendiri, kantong keluarganya. Kita lihat nepotisme di mana-mana ya. Ini yang sudah jadi DPR, nanti yang muncul DPR itu keponakannya, anaknya, ya istrinya, begitu aja terus. Jadi rakyat itu cuma ngomongan ya. Kita mau 80 tahun ya, udah kemerdekaan. Beneran? Ini bentar lagi nih 80 tahun. Tapi cita-cita awal Kebineka Tunggal Ika itu kapan munculnya? Mereka kan cuek bebek. Menyedihkan nggak? Coba lihat yang di Padang itu. Apa yang muncul? Karena pendetanya memprovokasi katanya. Jadi yang ngerusak itu nggak salah. Dan suruh kita maklumin gitu loh. Yang kita mau tanya itu, Presiden, Menteri Keagama, dan menteri-menteri lainnya kemana ente? Cuek bebek, belakangan ngeliat. Habis ini nanti menyusul tuh masih banyak. Kemarin kan Sukabumi, habis ini apalagi? Itu anak kecil sampai nangis-nangis, sampai itu trauma seumur hidup. Iya, sedih ngelihatnya. Sedih lah. Enteng aja dia ngomong nanti saya dinas kesehatan ya. Terus yang Jawa Barat, saya ganti rugi 100 juta ya. Itu selesai apa? Ketolol kan pemimpin apa Anda ini pedagang sih? Karena ya, ini kenapa sih bisa terjadi terus? Karena demi suara. Ya. Kebanyakan suaranya sudah koplak ya, otaknya. Jadi dia ikut koplak. Nggak berani ngomong itu salah. Kan itu intinya. Kenapa sih itu jelas-jelas salah, nggak berani dikoreksi? Karena itu akan menjadi penghasil suara buat mereka. Jadi kalau kita ngomong ya, ini nggak ada perbaikan sama sekali. Secara ideologi, secara penegakan hukum ya. Nggak punya biji gitu loh, untuk mengatakan itu salah ya salah. Itu cuma artifisial, seolah-olah ya nanti diusut ya. Nggak lama muncul lagi berita begitu. Saya yakin itu ke depan akan semakin marah ya kejadian begitu. Karena tujuan perpolitikan nasional ini sudah demi kekuasaan.
yang penting berkuasa. Bahwa Anda mau berantem kayak bunuh-bunuhan sesama rakyat, sebodoh amat. Tambah miskin kayak dia juga sebodoh amat. Yang penting dia yang sejahtera, kelompoknya yang makmur, anak cucunya terjamin. Ya, kalau ada data-data korupsi PPATK, dia udah serahkan ke Amerika karena dia sudah beli aset di Amerika. Tinggal kabur loh. Itu permainannya. Jadi kita tetap tersenyum aja lah melihat mereka ya. Kita kan rakyat, mereka kan mewakili kita. Cuma ya tahap sekarang mewakili sejahteranya mereka ambil duluan ya. Jadi bersabarlah dan tersenyum. Tapi irit lo ya. Tapi ya saya pikir saya hari ini agak serius menanggapi dan saya pikir kita semua ikut prihatin atas kejadian yang di Padang ya. Karena Cidahu berselang belum lama ya, barangkali hanya 3 minggu ya, belum sampai sebulan kejadian Cidahu ya, Sukabumi. Sekarang kejadian lagi di Padang dan ini sungguh kita prihatin terhadap kondisi ini. Kemarin saya baca berita Menteri Agama ada sempat memberikan statement, tetapi saya pikir statement beliau itu ragu-ragu. Statement itu cenderung saya berharap ini adalah kejadian terakhir. Saya berharap, kita highlight katanya, saya berharap. Kenapa beliau tidak mengatakan saya pastikan ini adalah kejadian terakhir? Saya jamin gitu ya. Saya jamin ini adalah kejadian terakhir. Langsung bikin koordinasi dengan Kapolri, Panglima, TNI, Presiden. Karena ini peristiwa itu sangat melukai. Kita di sini mungkin kita tidak merasakan, karena saya yakin di sini teman-teman entah agama apapun kita masih bisa beribadah dengan baik. Tetapi kalau kita lihat video itu sungguh membuat kita sedih. Tiba-tiba mereka lagi beribadat, tiba-tiba digeruduk begitu aja. Saya mau mengatakan, tolong pejabat negara ini jangan hanya melihat dari sudut agama. Peristiwa ini jadikan ini kriminal murni dan tuntutannya jelas. Jangan seperti Cidahu yang kemarin. Kalau saya nggak salah beritanya itu sempat ada pihak mana yang mengatakan bahwa ya kesekian tersangka itu karena apa-apa masih cenderung mentolerir. Ada ya beritanya itu dari apa lah gitulah. Itu kan statement yang membuat mereka entah di belakangnya karena uang lah, entah karena apa, terus menerus melakukan karena ketegasan hukum tidak ada di negara ini. Jadi nggak ada efek jerahnya ya, sehingga terjadi lagi dan terjadi lagi. Nggak ada efek jerah. Kita mungkin di sini kita boleh ya sambil bercanda, kita masih bersyukur kita bisa. Pak Presiden Prabowo dengar, ini tugas Anda udah. Jangan Anda diamkan aja. Kalau perlu Anda perintah Menteri Anda, Kapolri Anda, Panglima Anda, jaksa Anda semua. Tuntut yang jelas, tampilkan semuanya. Kasih hukuman yang seberat-beratnya. Apalagi yang pengusaha itu semua udah dewasa kok, kita lihat di video. Iya, pemuda-pemuda sudah dewasa itu. Ini mana ada efeknya, bawa lagi ke ranah agama. Gak pernah beres negara ini. Saya mau mengatakan jangan bawa ke ranah agama. Untuk mereka jelas, hukum seberat-beratnya. Tidak peduli latar belakangnya apapun, kita nggak tahu latar belakangnya apa, apakah ada yang menggerakkan apa, terserah. Langsung selidiki, kalau benar latar belakangnya, kita kan ada intelijen. Gerakkan semua, jangan memalukan negara kita seperti gini. Udah ekonomi masih ngos-ngosan, koruptor belum bisa beres, beginian lagi. Apakah ini ada pihak yang sengaja mendiskreditkan Pak Prabowo? Jangan-jangan Pak Prabowo. Ini kalau tadi dengar, ini sistemnya jadi agak serius ini, pada tema ini nggak usah pakai jiman, ini terpaksa kita pakai jiman juga nih. Ini kan kita prihatin banget, ini kejadian belum sampai sebulan ada lagi begini. Ya kan, Pak, kalau tadi kalau you dengar, sampaikan ke Pak Prabowo yang terhormat, tanggapin masalah ini dengan serius, jangan biarkan lagi terjadi. Ini pertama prihatin dengan kondisi yang ada, dan itulah
kemajemukan beragama ini emang ini adalah salah satu konsekuensinya. Ketika konstitusi tidak dipegang teguh sama si amanat pemegang pemerintahan hari ini, ya ini yang terjadi. Banyak faktor, terutama karena nggak ada duit, nggak ada ekonomi, gampang disuruh, gampang disuap, gampang dihasut, dan gampang banget nggak pakai otak karena lapar, bos. Ini siapa yang jadi yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Siapa? Kalau masalah-masalah kalau memang harus ditindak secara pidana, yang Pak Heri bilang, presidennya turunin, karena beliau orang pertama, bahwa negara ini aman, negara ini baik-baik saja. Tapi yang terjadi di bawah apa? Kalau institusi itu dijalanin, pemerintahan itu udah ada sampai titik ke bawah, udah ada RT. Dari atas sampai, kalau ini dijalanin betul, nggak akan ada terjadi begini. Semua koordinasi, semua menghargai, semua ngelihat apa aturan mainnya. Ada Babinmas di sana, ada Babinsa di sana. Ngapain? Nongkrong di kelurahan ngopi-ngopi itu Babinmas Babinsa. Halo, Kemon, lu yang pada berseragam, lu tuh makan duit rakyat gitu loh. Bikin ada kondisi kayak begini. Mereka apalah alasan? Bikin laporan yang manis-manis, bikin daily activity yang menurut mereka nih udah paling bener, udah paling cakep, udah paling gak ada yang lawan. Ya bukan lagi teguran, bukan lagi sapaan, tapi udah pencopotan. Hari ini negara kita udah kritis. Hari ini masyarakat dipertontonkan dengan kelucuan pemerintah negosiat yang katanya mengatasnamakan rakyat. Dan kondisi yang terjadi di hari ini fakta yang terjadi bahwa fail. Jadi itu Panglima copot, itu Kapolri copot, itu orang-orang yang ngakunya apalah harusnya berani begitu. Itu dewan-dewan pada kemana? Pada saat mereka minta dipilih nunduk-nunduk ke masjid, ke gereja, ke pura. Begitu udah jadi, ya udah urusan masing-masing. Apresiasi lah buat teman-teman yang di PSM sehat selalu. Ini negara ini mau serius mengatasi hal ini atau tidak? Karena apa? Kalau memang Indonesia itu cinta pada yang namanya Pancasila, yang namanya cinta pada dasar negara, lakukan itu. Kalau itu tidak dilakukan, lebih baik bubarkan aja Indonesia. Ya enggak? Ya kan? Karena apa? Ya sekarang begini, saya tidak mau masuk terlalu dalam, tapi pada intinya adalah manusia itu berhak untuk berdoa, berhak untuk beribadah di mana saja tanpa perlu izin. Sebenarnya seperti itu. Karena kita kembali pada, misalkan pada zaman dahulu nih, pada zaman dahulu yang saya juga belum lahir, sama-sama Mbak Nena juga belum lahir, tapi perkiraannya yang namanya berdoa kepada Tuhan itu kan bebas, tidak ada ruangnya. Iya. Benar gak? Iya, di mana saja, kapan saja ya. Iya, iya kan, tidak ada ruangnya, dan juga tidak pernah bilang begini, tok 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 tok, Mbak Nena, saya mau berdoa dulu ya, mau izin ya. Itu nggak ada ceritanya. Iya, betul. Izin ya, aku doa dulu, jangan pada ganggu. Iya, iya. Tok tok tok, Mbak Nena, saya mau nyanyi lagu gereja dulu ya, boleh ya? Nggak ada. Itu kan apa? Karena perspektif orang-orang yang ya lagi-lagi tidak mempunyai pengetahuan. Jadi tidak mengetahui pengetahuan, tidak mempunyai juga rasa. Kalau saya seperti dia, digituin itu bagaimana? Gitu loh. Kalau nggak salah dulu kan saya pernah ngomong toh, kalau kamu makan bakso, kemudian baksonya direbut, lalu dipecahin mangkoknya, itu rasanya gimana? Ya. Padahal saya makan bakso itu kan nggak ada gangguan, nggak mengganggu siapapun, beli-beli sendiri, ya kan? Ya, siapapun, tidak ada faedahnya. Mau saya makan baksonya berisik kek, mau apa kan nggak ada faedahnya. Mau sambil salto kek, nggak makan bakso sambil nungging kayak, bener, bebas ya. Sekarang kita bicaranya itu, jadi saya nggak ngerti dasarnya apa. Gitu kan, orang nyanyi, orang ibadah, orang nyanyi-nyanyi, orang apa, itu tuh
tidak diperbolehkan tuh maksudnya apa? Gitu kan? Faedahnya apa? Kalau memang merasa terganggu, berarti yang ada yang salah dengan orangnya itu, dengan pribadi lo. Ya kan? Setuju itu. Berarti kan bener nggak? Ya kan? Kalau misalnya orang kayak orang merasa disakiti gara-gara cuma dengerin nyanyian Gloria atau nyanyian Haleluya, berarti ya lu harus ke psikolog. Bahwa negara ini dibentuk oleh Pancasila dan mempunyai dasar negara, ya tolong, gitu kan? Hargai orang-orang, siapapun ya, siapapun yang mempunyai keyakinan, kepercayaan, termasuk ateis. Yes. Oke. Gitu kan? Baik. Nggak boleh orang kemudian mencaci maki, nggak boleh orang kemudian dasarnya itu mengganggu. Berarti kalau ada yang berperasaan seperti itu, kembali lagi, lo harus diperiksain ke psikolog, bos. Waktu SD, TK, SD itu saya di Kanisius. Terus SMP, SMA saya di negeri. Dan kebetulan kuliah saya diizinkan untuk mencicipi di universitas keagamaan. Dan kebetulan keagamanya Islam ya, Universitas Islam. Nah, di situ saya mempelajari banyak hal, Kak Nena, walaupun saya seorang non Muslim ya. Yang pertama, yang tadi mungkin sudah disebut sama Uncle Edwin ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi itu harus kita pegang dulu. Lalu yang kedua adalah sebetulnya kalau kita secara teori kita gali lagi, agama itu kan sebetulnya relasi antara manusia dengan Tuhannya, Allah penciptanya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya private. Tidak boleh ada satu orang pun yang mencampuri, kamu harus begini, kamu harus begitu. Buktinya apa? Nenek moyang kita zaman dulu kan mungkin dasarnya agamanya adalah Islam, tetapi kan ada juga kearifan lokal berupa kejawen gitu ya Kak Nena. Iya, betul. Ya. Unsur-unsur itu tradisi. Toh kan ya semua saling bergerak, bersinergi, berdampingan seperti itu. Nah, kalau kita telisik lagi, sebetulnya agama itu kan secara garis besar ada dua aliran besar ya. Yang pertama yang kita kenal sebagai agama samawi atau agama yang memang berdasarkan wahyu ilahi. Itu kita tahu adalah ada 3. Satu adalah Islam, kedua adalah Nasrani, dan ketiga adalah Yahudi. Itu belajar teori dari manapun ya 3 itu. Dan yang kelompok kedua adalah agama Ardi. Agama Ardi adalah agama yang berdasar dari kebudayaan atau teladan tokoh tertentu, misalnya Buddha dengan teladannya Siddhartha Gautama, terus Konfusianisme itu dari Konfuse, terus Hindu itu juga dari kehidupan istilahnya tokoh-tokoh tertentu yang melambangkan dharma dan adharma. Nah, harusnya kalau yang saya prihatin adalah ketika kita itu siapa sih gitu kok melabeli diri atau melabeli orang lain bahwa yang di luar kelompoknya adalah kafir. Padahal definisi kafir sendiri adalah orang yang ateis sebetulnya, orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak mengakui dan mensyukuri apa yang sudah diberikan itu istilahnya dari ada kekuatan atau ada zat yang tidak terlihat yang mengatur semesta. Itu kan nganunya seperti itu ya Kak Nena. Dan harusnya
kita sama-sama dewasa, sama-sama bisa merefleksikan bahwa kita itu di sini itu cuma istilahnya kalau dulu kan diutus sebagai khalifah untuk memenuhi bumi, untuk beranak cuculah itu kan perintahnya ya, beranak cuculah dan kuasailah bumi itu dengan segala isinya, dan untuk kemaslahatan banyak orang. Itu kan tugas kita sebagai khalifah-khalifah di bumi ini gitu kan. Harusnya apapun sebetulnya perbedaan, apalagi kan yang tadi disampaikan, kita kan mengakui ada 6 agama yang memang saling harus ya kita hormati gitu loh. Kecuali kalau misalnya ada ajaran yang menyimpang, itu pun tidak sewajarnya kalau terus dilakukan secara anarki. Kita terus habis itu bahkan ada penganiayaan, sehingga memang jadi nilai-nilai kemanusiaan dan mungkin nilai-nilai ketuhanan hilang entah kemana gitu loh. Dan memang kenapa kok ini bisa terjadi? Bisa jadi satu, memang ada benih-benih yang memang sengaja ditebarkan untuk menghancurkan integritas bangsa. Betul, itu bisa. Yang kedua adalah memang kelalaian tadi yang disebut, di mana menteri ini, di mana pemimpin ini, karena ketiadaan teladan dari pemimpin-pemimpin, sementara pemimpinnya sibuk sendiri, ribut sendiri di atas, dan kita itu ibaratnya terabaikan lah, sehingga masalah-masalah gini yang harusnya itu sepele Kak Nena, kita di negara sebelah aja, tetangga kita yang multi ras, multi kultural, multi agama pun bisa hidup berdampingan dan bersinergi. Kok kenapa kita nggak bisa seperti itu? Bahkan yang ateis pun mereka juga bisa berlaku baik ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Andreas ya. Oke. This is Ben Opinion, Nina Amelia.